Baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai wartawan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Saat ini kita sudah terhubung bersama tokoh pers Sumatera Selatan sekaligus Ketua PWI Sumsel periode 2019 hingga 2023, yakni Bapak Firdaus Kobar. Halo, selamat siang Pak Firdaus. Selamat siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa sehat, alhamdulillah. Baik, luar biasa sehat dan tentunya semangat ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Firdaus, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, seperti apa tanggapan Bapak terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa terhadap wartawan? Silakan. Ya baik, jadi putusan MK ini menandakan bahwa hak konstitusi bagi warga negara, bagi publik untuk mendapatkan informasi dan wartawan sebagai yang memberikan informasi itu mendapat perlindungan hukum. Sebenarnya itu sudah tercantum di dalam Konstitusi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Dan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada ancaman yang berkaitan dengan proses mendapatkan atau menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan standar proses menyampaikan karya jurnalistik gitu. Oke, baik Pak Firdaus. Lalu apakah putusan MK ini berarti wartawan ini kebal dengan hukum dan tidak bisa diproses pidana sama sekali? Ya, sebenarnya gini, kaitan dengan kebal dengan hukum dalam tanda kutip ini, kaitan ketika wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ketika dalam proses melaksanakan tugas jurnalistik itu, wartawan kan dalam hal ini prosesnya itu publik memiliki hak jawab, kemudian memiliki hak koreksi, dan taat terhadap kode etik jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40. Tapi secara esensi Mbak, bahwa wartawan dalam melaksanakan profesinya itu mendapat perlindungan hukum yang merupakan norma esensial yang menegaskan ya komitmen negara hukum demokratis terhadap jaminan atas kemerdekaan pers. Jadi karena kemerdekaan pers ini sebagai salah satu pilar utama kehidupan dalam bernegara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya sepanjang wartawan itu dalam melaksanakan tugas jurnalistik tidak bisa diproses secara hukum pidana maupun hukum lainnya karena penyelesaian sengketa pers itu melalui norma-norma, baik itu melalui hak jawab, hak koreksi, dan melalui ruang di Dewan Pers seperti itu. Oke, baik. Nah, dengan adanya putusan MK tersebut ini Pak, seperti apa wartawan ke depannya harus melakukan tugas jurnalistiknya ini Pak? Ya, baik Mbak. Jadi secara internal ya ke dalam bahwa dengan adanya putusan ini makin memperkuat atau mempertegas secara konstitusional tugas wartawan itu terkait dengan perlindungan wartawan terhadap melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di lapangan. Kemudian secara eksternal bahwa narasumber ataupun siapapun pihak yang berkaitan dengan yang untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan publik itu tidak bisa serta-merta menuntut dalam kaitan ini menuntut secara hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan. Jadi tetap prosesnya yaitu melalui mekanisme standar jurnalistik yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Misalnya ketika narasumber atau stakeholder yang terkait dengan tidak suka dengan pemberitaan itu tetap mekanismenya menggunakan hak jawab misalnya, kemudian hak koreksi atau melalui pengaduan di Dewan Pers yang diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Gitu kira-kira ya. Oke, baik. Artinya ini putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku jika suatu karya atau produk itu bukan dari hasil jurnalistik, namun dari misalkan opini pribadi terkait media sosial ini Pak ya. Lalu batasan tegas seperti apa yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi itu terhadap dengan peran dari wartawan itu sendiri dengan produk jurnalistik dan antara opini dari pribadi itu sendiri, Pak? Ya, jadi begini bahwa ketika kita sudah bisa membedakan antara konsep opini pribadi dengan karya jurnalistik ya. Kalau opini pribadi kan berkaitan dengan sangat private ya, apa yang berkaitan dengan mungkin media sosial yang digunakan atau media-media yang tidak
terkait dengan media jurnalistik. Tapi yang sepanjang bahwa itu karya jurnalistik yang mengacu pada kerja-kerjanya standar jurnalistik, bahwa wartawan sebagai yang pemberi informasi melalui media, baik itu melalui platform media yang berkaitan dengan media jurnalistik, itu tidak dapat dituntut atau dampak hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya, dari proses mencari, mendapatkan, menyimpan sampai proses mempublikasikan karya jurnalistik tersebut. Hal yang beda misalnya kalau wartawan itu diduga misalnya melakukan pelanggaran kode etik, misalnya tidak berimbang, atau beritanya memojokkan satu kelompok, atau beritanya tidak disukai oleh satu kelompok tertentu. Ketika publik itu memang tidak berkenan dengan isi atau konten pemberitaan tersebut, tidak serta-merta maksudnya dengan melalui secara hukum, karena tetap prosesnya itu mengacu secara esensi ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Itu kira-kira ini. Oke, baik Pak Firdaus. Lalu ini dalam praktiknya sendiri apa nih Pak yang sering ditemui? Ini persoalan apa atau apa yang dilakukan oleh wartawan sendiri sehingga mereka ini tergabung atau termasuk dalam bisa dikatakan dikenakan hukuman ini Pak? Ya, jadi begini, karena platform digital, platform media ini sangat banyak sekali ya, sangat beragam saat ini, baik itu elektronik maupun cyber atau digital yang sangat beragam yang bisa digunakan oleh perusahaan media untuk menyampaikan informasi. Terkait dengan pertanyaan tadi, hal-hal yang mungkin yang sangat mungkin ketika terjadi misalnya tidak sesuai dengan fakta atau berita itu yang memang hoak, itu sebenarnya artinya dalam kaitan dengan proses jurnalistik ada hal yang something wrong ya, ada yang tidak dilakukan secara standar. Karena kalau kita mengacu pada standar yang kita bikin pedoman seperti yang tercantum dalam kode etik jurnalistik dan Undang-Undang 40 bahwa kaitan dengan tugas-tugas jurnalistik wartawan di lapangan itu tetap dia mengacu pada apa yang menjadi standar ketika memproduksi suatu berita. Jadi kalaupun misalnya terjadi ketidaksukaan atau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin di luar hal itu bisa jadi dalam kaitan ini bahwa publik juga atau narasumber yang berkaitan dengan pemberitaan itu bisa mengoreksi atau bisa meminta hak jawab sesuai dengan mekanisme. Tapi kalau kita masuk pertanyaan Mbak tadi, misalnya wartawan ada yang melakukan pelanggaran sengaja, itu jelas bahwa ada ruang untuk mengoreksi ya, tetap ada ruang untuk mengoreksi ketika dia melaksanakan tugas betul-betul sebagai wartawan ya, seperti itu. Oke, baik Pak Firdaus. Lalu bagaimana ini Pak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan khususnya ini harus menempuh jalur penyelesaian sengketa ini Pak? Ya, jadi kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat ya, bahwa kaitan dengan tugas pers ini, apalagi sudah keluar, karena ada yang mengajukan berkaitan dengan pasal 8 ya, bahwa wartawan dalam melaksanakan profesinya dilindungi secara hukum. Makna dari esensi ini bahwa wartawan memiliki ruang kewenangan yang luar biasa ya, berkaitan dengan untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi. Nah, ketika masyarakat misalnya publik merasa dirugikan, yang langkah secara teknis yang pertama bisa meminta hak jawab, meminta hak, karena hak itu merupakan kewajiban dari media atau wartawan tersendiri untuk memberikan hak itu kepada sebagai kewajiban ya, untuk memberikan hak kepada publik sesuai dengan konten yang diminta oleh publik. Kemudian bisa juga melayani hak koreksi. Kalaupun itu ada dugaan pelanggaran kode etik yang merugikan publik, yang merugikan narasumber atau stakeholder lainnya, bahwa narasumber bisa untuk menuntut atau dalam konteks ini untuk menyampaikan
gugatan atau permohonan ke Dewan Pers bahwa ada satu media atau suatu wartawan yang dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya diduga misalnya melanggar kode etik jurnalistik, atau ketika itu tidak melaksanakan atau tidak menyampaikan hak jawab yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Maka ruang sidang yang akan dilakukan yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara publik, antara narasumber dengan wartawan dan media itu adalah melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers. Gitu. Oke, baik Pak Firdaus. Lalu seperti apa nih Pak peran Dewan Pers ke depannya nih dalam memastikan putusan MK ini dijalankan secara konsisten ini Pak? Saya pikir ini akan memperkuat secara kelembagaan ya, secara organisasi Dewan Pers, karena kebetulan saya juga ahli pers Dewan Pers ya, ahli pers Dewan Pers ketika ada sengketa pers antara media, antara wartawan dengan narasumber atau dengan kelompok stakeholder atau organisasi tertentu bisa diselesaikan ketika diproses secara hukum, karena di pihak aparat hukum juga ketika ada pengaduan berkaitan dengan konten berita tetap meminta kepada Dewan Pers, minta ahli pers yang ada di Dewan Pers untuk memberikan keterangan sebagai ahli ya, sebagai ahli. Dan artinya ketika ahli itu menjelaskan, yang pertama yang ditegaskan yang pertama kedudukan media tersebut, apakah media itu secara hukum memiliki akte, memiliki secara hukum, kemudian apakah sudah sesuai dengan legal hukumnya yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, apakah produk jurnalistik yang disampaikan ke publik itu sudah sesuai dengan mekanisme ketika dia mendapatkan pemberitaan. Apakah produk itu sudah memenuhi standar jurnalistik yang bisa dilihat dari Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tadi. Oke, baik Pak Firdaus. Nah, kita ketahui juga bersama nih, setiap putusan dari Mahkamah Konstitusi ini bersifatnya final dan mengikat ini Pak. Apa selanjutnya yang harus dilakukan khususnya oleh organisasi pers tanah air ini? Ya, saya pikir ini merupakan kado kita lah. Kita kan ulang Hari Pers Nasional tidak lama lagi ya, 9 Februari 2026 nanti ya. Artinya ini merupakan suatu memperkuat di tengah kita kesulitan pers ini yang berkaitan dengan makin banyaknya platform media informasi, bahwa kadang-kadang media pers yang juga dikerjakan oleh merupakan karya jurnalistik oleh publik kadang-kadang tidak menjadi kecil menjadi suatu referensi ya. Orang menggunakan media sosial, misalnya menggunakan bermacam-macam platform media sosial yang sangat luar biasa saat ini masuk ke semua orang. Tapi dengan adanya ini, bahwa kita mempertegas bahwa wartawan ini sebenarnya memiliki ruang gerak untuk melaksanakan kemerdekaan pers. Jadi jangan takut, jangan ragu, terutama organisasi profesi ini untuk memaknai atau menggunakan apa yang menjadi ruang konstitusi yang sudah ditetapkan oleh MK, yang sudah dipertegas oleh MK. Karena konstitusi kita berdasarkan yang mengatur tata kelola pers ini ada di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers ketika kita awal reformasi pada waktu itu. Oke, baik Pak Firdaus, ini mungkin terakhir closing statement dari Bapak ini, apa harapan ke depan kepada pemerintah dan juga pesan apa ini, lalu bisa diberikan juga langkah apa yang harusnya dilakukan oleh insan pers agar putusan ini tidak disalahgunakan. Ini silakan Pak. Baik, secara pers, secara kita media Mbak ya, bahwa yang pertama kita harus menyikapi ini suatu bentuk bahwa pemerintah dalam hal ini masih sangat trust ya, memberikan kepercayaan kepada pers sebagai lembaga kalau kita menyebutkan salah satu pilar demokrasi yang memberikan satu kontribusi ya ke negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemerintah saya pikir harus sama-sama memikirkan bahwa kalau kita menyebutkan peran pers ini penting, bahwa peran pers ini strategis, mari sama-sama membangun pers ini bukan dari kelompok satu komunitas pers saja, tapi mari sama-sama menyelesaikan ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab
pers yang berkaitan dengan untuk memajukan satu bangsa ini untuk didorong seperti itu. Kalaupun memang masalah yang ditemukan oleh pers itu adalah sebenarnya bukan masalah pers saja, itu masalah kebangsaan secara keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Firdaus Kobar, selaku Ketua PWI Sumsel periode 2019-2023 atas waktunya telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita doakan juga ini. Dan putusan MK ini merupakan dampak positif juga kepada Dewan Pers juga, dan juga bagi jurnalistik maupun wartawan di Indonesia ini khususnya. Dan kita harapkan ini semoga jurnalistik ini dapat menempuh tugas atau amanah ini dengan baik dan benar dan tidak menyalahgunakan putusan MK tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Firdaus Kobar atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.